يا أكرم الخلق ما لمن علود به سواك عند هلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Remaja, putra dan putri sekalian, mari pada malam hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir, dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam rangka taklim mingguan yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Remaja sekalian, mari saja ta'lim kita buka dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dari barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hazal kitab Muhammad Ali al-Khumaidi wali khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wali ashabihil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ya. Mohon maaf, bisa dibuka halaman 18 yang di garis bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa biulumihi fid dharain amin. Allah Maha Kuasa buat menerangkan tentang kekuasaan Allah dan tanda-tanda kuasaannya diterangkan di dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa mutighaukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil ard ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ard bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun wa lahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu mathalu al-a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Quran surat Ar-Rum ayat 20 sampai 27. Artinya, dan setengah daripada tanda-tanda kuasaannya yaitu ia jadikan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu jadi manusia yang bertebaran, dan sebagian daripada tanda-tandanya bahwa ia jadikan bagi kamu jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya di tentang itu ada tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir, dan sebagian daripada tandanya yaitu pembikinan langit dan bumi dan berlainan bahasa kamu dari warna kamu. Sesungguhnya di tentang itu ada beberapa tanda bagi orang-orang yang mau mengetahui. Dan sebagian daripada tanda-tandanya ialah tidur kamu di waktu malam dan siang kamu dan pencarian kamu dari karenanya. Sesungguhnya di tentang itu ada beberapa tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengar. Dan sebagian daripada tanda-tanda ayatnya yaitu ia tunjukkan kepada kamu kilat sebagaimana kutukan dan memberi harapan, dan ia turunkan air dari langit lalu ia hidupkan di inti bumi sesudah matinya. Sesungguhnya di tentang yang demikian itu ada ayat-ayat bagi kaum yang mau mengerti. Dan setengah daripada tanda-tandanya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Kemudian apabila ia panggil kamu satu panggilan buat keluar dari bumi, tiba-tiba kamu akan keluar, dan kepunyaannya lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Semua taat kepadanya, dan ialah yang memulai pembikinan. Kemudian ia akan mengulanginya semula. Sedang mengulang itu lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang paling tinggi di langit dan di bumi, dan ialah yang gagah maha bijaksana. Remaja, putra dan putri sekalian,
Kembali pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, di mana kekuasaan Allah jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini bukan hanya sekedar kita baca, tapi harus dipikirkan oleh kita semua. Karena setiap Allah menerangkan tentang sifatnya, tentang kekuasaannya, dan tentang perbuatannya, tujuannya adalah la'allakum tatafakkarun, agar kamu sekalian berpikir, mempergunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Ingat, pintar dan bodohnya manusia tergantung bagaimana dia menggunakan akalnya. Karena manusia terlahir tidak ada yang langsung pintar, tidak ada yang langsung pandai. Sarana sudah diberikan Allah berupa akal dan pikiran. Maka siapa saja orangnya yang mampu mempergunakan akalnya dengan baik, insya Allah kepintaran dan kepandaian akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, ketika akal yang diberikan dia sia-siakan, tidak pernah mau untuk berpikir, tidak ada kemauan untuk belajar, maka akal dan pikirannya hanya sekedar hiasan, tidak mampu menjadikannya lebih baik. Bahkan akhirnya ketika Allah menerangkan tentang kekuasaannya, dia pun malas untuk memikirkannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pergunakan akal kita untuk mengenal dan mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu. Lihat firman Allah di dalam surat Ar-Rum dari ayat 20 sampai 27. Semuanya menerangkan tentang kekuasaan Allah. Lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa iza antum basyarun tantasirun. Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang kekuasaannya, bagaimana menjadikan seorang makhluk, wabil khusus manusia kita nih. Apa kata Allah? Wamin, dan di antara ayatihi, ayat-ayat Allah,
Yang dimaksud adalah kekuasaannya. An khalaqakum, Dia menciptakan kamu min turabin, dari tanah, dari debu, bukan dari sesuatu yang begitu mulia, bukan dari sesuatu yang begitu hebat. Benarkah Allah menciptakan kita dari tanah? Mari kita berpikir. Proses manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, memang langsung diciptakan Allah dari tanah, di mana Allah pernah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk turun ke alam dunia dan mengambil permukaan tanah. Malaikat Jibril turun ke bumi, ingin mengambil tiap permukaan tanah sebagai bahan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Tapi sebelum malaikat Jibril mengambil permukaan tanah, tanah ini ngomong. Pernah dengar tanah ngomong? Kita selama ini nggak tahu kalau tanah yang kita pijak, tanah yang kita injak bisa ngomong. Apa kata nih tanah kepada malaikat Jibril? Jibril, mau apa engkau? Aku ingin mengambil tanah yang diperintahkan Allah sebagai bahan penciptaan manusia. Apa kata tanah? Jibril, aku tidak izinkan engkau untuk mengambil aku. Baliklah engkau kepada Rabbmu, beritahukan bahwa aku tidak mengizinkan. Balik malaikat Jibril, nggak bawa apa-apa. Kemudian Allah mengirim malaikat yang lain, yaitu malaikat Mikail alaihi salam. Tujuannya sama. Bumi pun tetap berkata, balik engkau, aku tidak akan mengizinkannya. Baru kemudian yang ketiga, Allah mengirim malaikat Israel alaihi salam. Dan malaikat Israel ini turun ke alam dunia. Kemudian beliau berkata, cuma kata-katanya lain. Kalau dua malaikat yang tadi, Jibril dan Mikail, mau mengambil, malaikat Israel lain ngomongnya. Apa kata malaikat Israel? Bumi, aku meminjam tanahmu yang pada suatu saat akan aku kembalikan. Maka izinkanlah aku untuk mengambil sebagian tanah. Apa kata bumi? Israel, benar engkau cuma meminjam yang pada suatu saat akan engkau kembalikan? Ya. Silakan. Mulailah malaikat Israel alaihi salam mengambil permukaan tanah cikal bakal pembuatan Nabi Adam alaihi salam. Yang bagian wajah Nabi Adam diambil di tanah Ka'bah Baitullah. Yang bagian hati Nabi Adam alaihi salam diambil di tempat lain. Yang bagian perut di negeri lain. Terus dikumpulkan, dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu. Apa maksud daripada cerita ini? Benar, manusia Allah ciptakan dari tanah yang ketika awalnya malaikat Israel hanya meminjam. Maka ketika manusia mati, dia akan kembali ke dalam tanah. Dikembalikan karena prosesnya
hanya meminjam. Lalu untuk proses manusia selanjutnya beda. Kalau bapak moyang manusia Nabiullah Adam alaihissalam dari tanah, kita ini enggak langsung dari tanah, hanya dari saripatinya. Bagaimana caranya? Lihat orang yang menanam tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang ternak yang memakan tumbuhan, semuanya kita yang memakan, manusia. Artinya kita terbuat dari saripati tanah. Begitu juga dengan minuman yang kita minum, air sumbernya dari tanah. Pengertiannya, Allah ciptakan manusia, kita nih sekalian, min turabin, hanya dari tanah. Cakep nggak? Cakep nggak? Ketika diciptakan tidak ada bagus-bagusnya. Inilah kebesaran dan kekuasaan Allah. Pengertiannya, manusia harus berpikir dari mana dia diciptakan, maka tidak layak baginya untuk sombong, durhaka kepada Allah Subhanahu. Summa iza antum basarun, kemudian atopnya pakai inpisal terpisah. Setelah diciptakan dari tanah, seiring dengan perjalanan waktu, iza antum basyarun, tiba-tiba kamu sekalian jadi yang namanya manusia. Tahu prosesnya? Jangankan kita, ibu saja yang mengandung anak, seorang wanita tuh nggak tahu bagaimana proses dibikinnya. Padahal pertama hanyalah air. Airnya pun yang dikatakan sangat hina, mani namanya. Masuk menjadi segumpal darah. Dari darah dibentuk menjadi segumpal daging. Dari daging itulah kemudian diproses menjadi yang namanya manusia. Terlahir ke alam dunia lemah, makan, minum dibantu orang, ngomong diajarin orang, jalan ditatih orang, lemah. Nggak ada kekuatan buat diri kita. Pada saat awal ketika menjadi manusia, tantasirun, kemudian kamu sekalian tersebar di muka bumi. Di tiap negeri ada yang namanya manusia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka pikirkan oleh kita, beginilah sebenarnya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu. Selanjutnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah telah menjadikan kamu sekalian min anfusikum, dari satu jiwa kamu. Lihat, manusia pertama yang diciptakan Allah siapa? Nabi Adam. Satu cuma yang diciptakan Allah. Tapi dari satu ini kemudian Allah jadikan pasangannya
yang bernama Artinya manusia cuma satu awalnya, tapi dengan kekuasaan Allah bisa tersebar di alam dunia, berkembang sedemikian banyaknya. Dan kalau ini kita pikirkan, alangkah lemahnya kita. Kemudian kita harus berpikir, karena manusia asalnya dari yang satu, tidak pantas bagi manusia untuk saling bermusuhan, apalagi saling membunuh. Asalnya sama dari Nabi Adam, nggak ada yang lain. Kali mungkin ada yang lain yang mengikuti teori Darwin. Manusia berasal dari, ada yang mau nggak di sini? Milih mana? Asalnya dari Nabi Adam, apa asalnya dari monyet? Benar nih. Kalau ada manusia yang percaya bahwa dia berasal dari monyet, alangkah rendahnya derajat manusia. Padahal Allah sudah katakan, manusia ini Allah ciptakan dalam rupa yang paling baik, yang dibandingkan makhluk lainnya tidak ada yang pernah lebih baik daripada manusia. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, khalaqal insana fi ahsani, telah diciptakan oleh Allah manusia dalam bentuk dan rupa yang paling baik, yang paling indah. Gak percaya, nanti bandingin. Kita sama kerbau cakepan mana? Cakepan mana? Kerbau dipakein baju pantas. Manusia pakai baju. Kerbau pakai celana uruk. Manusia. Makanya kalau ada manusia telanjang sama aja dengan binat. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Inilah yang dikatakan khalaqalakum min anfusikum. Kamu diciptakan dari manusia yang satu. Kemudian dari satu ini azwajan, Allah berikan pasangan. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Jelas? Kalau ada laki-laki pengennya sama laki-laki, pasangan bukan? Malam pasangannya sih, jelas itu. Kalau ada laki-laki milih pasangan laki-laki juga, bukan pasangan namanya, tandingan. Perempuan pasangannya juga laki-laki, perempuan milihnya perempuan juga. Mau ngapain? Coba ada bayangin, mau ngapain? Sesuatu yang berpasangan artinya Allah sudah memilihkan pas nih, laki-laki dengan perempuan. Nah kalau laki-laki dengan laki-laki, coba ada bayangin, nggak pas, bukan pasangan. Inilah yang dikatakan azwajan, kekuasaan Allah. Laki-laki jasmaninya dengan wanita beda. Belum pernah ada sejarah laki-laki bisa mengandung lalu melahirkan seorang anak. Ada? Ada. Itu kodratnya wanita. Laki-laki beda. Tidak demikian. Dan inilah yang dikatakan azwajan, Allah sudah pilihkan. Maka lihat, kaum yang memilih laki-laki berpasangan dengan laki-laki mati. Kaum
yang memilih perempuan pasangannya adalah perempuan, mati. Kaum Nabi Lut alaihis, sampai negerinya dibalikkan. Karena belum pernah ada sejarah manusia yang sebiadab kaum Nabi Lut alaihis salam, yang berani memilih pasangannya dengan sesama jenis. Oh, kemarin Jakarta lagi rame pesta laki-laki dengan laki-laki. Badannya gede-gede, keker-keker, cuman otaknya letoy. Lelaki pengennya dengan lelaki, nggak pantas. Allah tidak ciptakan itu. Kata Allah, azwajan, kamu dipilihkan dengan pasangan masing-masing, dan itu semua punya tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, litaskunu ilaiha, agar kamu menjadi tenang, anteng, adem dengan pasangan masing-masing. Coba dah kalau pasangannya laki sama laki-laki, kalau pas ribut, pernah bayangin? Main golok. Perempuan, pasangannya perempuan, pas ribut, coba dah. Mulut, wak kayak bebek. Tapi kalau pasangannya yang pas, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, litas kuno, tenang. Istrinya tukang ngomel, buat. Kata suaminya, tenang neng. Ya kan? Atau suaminya lagi ngamuk, marah-marah, bak-buk. Kata istrinya, bang, insaf bang. Pas. Kenapa? Karena ini tujuannya litas kuno, memberikan ketenangan. Wanita lemah gemulai, laki-laki gagah. Ketika dipasangkan, cantik kelihatannya. Ini yang gagah pasangannya sama yang gagah, coba dah bodyguard yang ada. Yang lemah gemulai dengan yang lemah gemulai, letoy. Kenapa? Karena Allah sudah pilihkan untuk ketenangan masing-masing. Nih kalian nih, yang belum punya pasangan, nggak tenang. Lihat cewek lewat, siapa yang lewat? Anak cewek begitu nggak Ustadz? Sama. Kalau anak cewek begini cuman jelengernya. Nah. Apa maksudnya? Setiap Allah berikan yang berpasangan menjadi tenang. Contoh yang gampang. Allah berikan waktu siang buat kita usaha. Dikasih waktu malam buat tidur istirahat. Pas nyampe siang lagi, segar lagi. Coba kalau dibalik. Siang buat tidur. Malam buat begadang bangun. Datang siang lagi, masih segar. Itu yang salah tempat kita. Begitupun dengan pasangan sama. Allah sudah pilihkan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, agar kamu tenang. Dan inilah kekuasaan yang diberikan Allah. Lalu apalagi tujuannya? Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah telah menjadikan di antara kamu saling cinta, saling suka di antara pasangan masing-masing. Nih kalian nanti dengan pasangannya. Alasan yang pertama mawaddah, karena cinta. Orang yang namanya cinta, punya pacar tukang kentut, kentutnya nggak bau. Percaya nggak? Percaya nggak? Bang, kentut abang romantis banget bang. Kentut romantis. Punya cewek yang keringatnya bau,
Kalah itu parfum kasturi. Padahal baunya apek. Maksudnya apa? Mawaddah Allah sudah terbitkan di dalam hati rasa cinta. Yang namanya orang cinta, kekurangan jadi kelebihan. Itulah yang dinamakan cinta. Punya pacar, hidungnya pesek. Apa kata dia? Neng, hidung lu kagak ada yang punya, cuman lu doang. Bener kan? Punya pacar, kulitnya hitam. Ngomong lagi. Bang, sekian banyak orang kagak ada yang ngalahin abang, bang. Kenapa? Udah paling hebat abang kulitnya. Bener kan? Namanya cinta. Dan di dalam kecintaan ini memang sengaja Allah berikan supaya ada ketertarikan di antara pasangan masing-masing. Soal kekurangan dan kelebihan yang namanya manusia sudah diberikan itu semua. Maka ingat, ketika rasa cinta ini ada di dalam hati, kelola rasa cinta ini karena Allah Subhanahu. Ikuti aturan hukum yang ada di dalam ajaran Islam. Kita tertarik nih dengan seseorang, umur sudah cukup, lumayan mapan, ta'aruf. Jangan ngelancongnya yang lama. Ini ngelancong 7 tahun. Habis anak orang diider-iderin kemana-mana. Ke bioskop, nonton ngetrek, ke rumah teman, nongkrong di pinggir jalan. Ada yang begitu? Lah emang muka begitu semua. Nih, Islam mengajarkan ketika sudah hadir rasa senang, rasa suka kepada pasangan, ta'aruf. Tahu ta'aruf? Apa ta'aruf? Kenalin diri kita, kenalin keluarga kita, namanya ta'aruf. Dan dalam proses ta'aruf ini jangan bawa banyak orang. Ini kadang-kadang pas ta'aruf 1 RT dibawa. Ada? Mau ngapain? Mau demo? Nabi ajarkan ketika kamu ta'aruf sembunyi-sembunyi. Kemudian khitbah sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Kalau nggak jadi nikah baru banyakin orang yang dinamakan walimah. Walimah ada 2. Ada walimatul i'la, ada walimatul arusah. Kalau walimatul i'la, ngantennya belum nikah, belum diapa-apain, itu namanya walimatul i'la. Tapi kalau pengantennya sudah nikah, sudah diapa-apain, namanya walimatul arus. Jelas? Jelas? Kadang-kadang kagak tahu, pokoknya walimatul arusah aja. Tanya dulu, udah nikah atau belum? Dalam ilmu fikih ada namanya walimatul i'la, ada namanya walimatul arus. Pernah dengar? Pernah dengar? Nih, enaknya duduk di majelis taklim begitu. Tinggal dengerin doang. Masih malas juga. Kebangetan. Apalagi disuruh belajar. Inilah yang dikatakan wa ja'ala bainakum mawaddah. Ada rasa cinta yang diberikan Allah. Wa rahmah, dan rasa kasih sayang. Orang kalau sudah cinta, kalau cintanya nih mulai pudar, rasa kasih sayang tidak akan Dan pengikat kasih sayang itu banyak. Ada kadang-kadang suami atau istri sakit, suaminya sayang betul kepada istrinya yang lagi sakit. Pun sebaliknya, suaminya lagi sakit, istrinya sayang betul kepada suami. Itu salah satunya.
Ada lagi yang lain, pengikat kasih sayang adalah seorang Coba lihat yang punya anak, baru punya anak satu, sayang betul tuh, suami dengan istri, istri dengan Lalu bagaimana Ustadz yang punya anaknya udah 20? Nah ini lain lagi dah. Udah kebanyakan, lain lagi udah itu. Tapi yang pasti kasih sayang akan selalu ada di dalam diri pasangan masing-masing. Makin tua rasa cinta mungkin sudah nggak ada, tapi kasih sayang ini yang akan terus timbul. Makanya kalau udah nenek-nenek sama aki-aki jangan pakai ngomong cinta dah. Ada tuh iklan apa itu? Nenek-nenek sama aki-aki. Iklan rosok. Artinya apa? Kasih sayang datang setelah rasa cinta. Dan itu semua bukti kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Maka ingat oleh kalian semua, pertama, dari mana kita diciptakan oleh Allah, maka bersikaplah dengan baik kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, setelah kita diciptakan, Allah ciptakan pasangan masing-masing. Maka dari pasangan ini jiwa kita menjadi tenang, ada rasa cinta dan kasih sayang. Dan semuanya ini adalah kekuasaan yang diperlihatkan Allah kepada diri manusia masing-masing. Oleh karena itu, apa yang difirmankan Allah ini, pikirkan oleh kita semua tentang kekuasaannya yang diberikan kepada kita nih, manusia yang ada di alam dunia. Maka ketika kalian berpikir dengan benar, kalian akan menjalani hidup dengan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum yang telah ditetapkan Allah tiada lain adalah hukum termasuk di dalam pergaulan kita ketika kita memilih pasangan masing-masing. Jaga mata, jaga ucapan, jaga pendengaran, jaga pula kehormatan. Kalau ada yang lewat bukan muhrim, matanya tundukin. Bisa? Insya Allahnya loyo. Bisa? Dosa paling banyak yang dilakukan laki-laki dari mata. Dari apa? Dosa yang paling banyak dilakukan perempuan dari mulut. Jelas? Jelas? Laki-laki nih, mata yang paling banyak melakukan dosa. Apalagi masih remaja, masih nggak boleh ada kresek dikit langsung nengok. Perempuan dosa paling banyak dilakukan dengan mulut. Coba lihat anak perempuan kalau lagi kumpul, padahal cuma berdua, kayak orang sekampung ngomongnya rame bet. Dan yang paling nyata, kalau dia lagi nangis, laki-laki kalau lagi nangis yang dipegang matanya, perempuan kalau lagi nangis yang dipegang mulutnya. Percaya nggak? Buktiin ntar. Apa ini? Menunjukkan kebenaran dosa laki-laki kebanyakan dilakukan oleh mata dan perempuan oleh mulut. Maka jaga semuanya.
Begitupun dengan kehormatan diri kita. Jaga, pelihara. Kenapa? Karena di situ letak kemuliaan seorang manusia. 2 ayat dulu yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat kajian kita cuma 2 ayat dari surat Ar-Rum ayat 20 dan 21 bisa memberikan gambaran kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu. Maka pergunakanlah akal pikiran yang diberikan Allah untuk mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Dan sebelum ditutup, jika ada yang mau bertanya silakan. Bang, kalau ngelihatnya nggak sengaja pas lagi naik motor, tahu-tahu ada perempuan lagi nonggeng deh tuh. Itu nggak sengaja nggak tuh bang, gimana itu hukumnya? Baik, ini yang memang ada di sekeliling kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau melihat tanpa sengaja? Sering begitu enggak? Sering begitu enggak? Makanya dalam hidup ini harus seimbang. Contoh, ketika seorang wanita tidak ingin dilecehkan oleh seorang laki-laki, maka tolong bantu kaum laki-laki. Bagaimana caranya? Tutup auratnya. Jangan diperlihatkan secara Ini kadang-kadang mohon maaf, ada seorang wanita pakai celana pendek ketat, pakai you can see, yang keteknya nontot bulu keteknya. Enggak dilihat, barang bagus. Dilihat, dosa. Benar kan? Maka kalau ingin kedua-duanya menjadi terhormat, harus seiring sejalan. Wanita jangan buka aurat kalau nggak pengen diplototin laki-laki. Laki-laki bisa jaga mata kalau nggak ada yang begituan. Benar. Lalu bagaimana nih, udah dijaga mata, ternyata nggak sengaja ngelihat juga lagi nunggang motor. Pas begitu lewat nengok, wah, barang bagus nih. Kalau ngelihat sepintas, nih sepintas, begitu nengok begini, wah kelihatan, buru-buru ke depan pandangan, itu namanya rejeki. Hukumnya tidak dos. Tapi kalau pas begitu ngelihat diplototin di begini, apa balik badan, itu sudah dos. Atau pas begitu pertama ngelihat begini, dia maju ke depan pandangannya, kurang dantak, dia balik lagi. Nah, yang kedua udah dos. Jelas. Jadi hukum begitu. Yang menyebabkan dosa memang diniatkan dengan sengaja. Kayak tadi tuh, ngelihat yang pertama nggak sengaja, cuma sepintas. Kurang dantak, dia nengok lagi. Nah, yang kedua sudah dos. Jelas. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, saya pengen nanya, setiap manusia kan diciptakan berpasangan. Nah, bagaimana jika belum berpasangan atau menikah tetapi sudah meninggal dunia? Apakah nanti di akhirat akan berpasangan atau menikah dengan bidadari? Apa gimana Pak Ustadz? Baik. Kalian jangan tertawa. Ya. Pertanyaan ini adalah kenyataan yang ada di alam Ada orang yang meninggal belum berumah tangga? Banyak nggak? Banyak. Padahal kata Allah tadi jelaskan, Ana khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kamu diciptakan itu berpasang-pasangan, jelas. Kok ada Ustadz? Orang yang meninggal belum berumah tangga, belum punya pasangan, berarti Allah nggak adil dong, firman-Nya bohong. Jelas? Kalau kita berpikir begitu. Tapi ternyata apa yang difirmankan Allah ini benar. Bahwa tiap manusia yang diciptakan berpasangan. Ada yang diberikan kesempatan berpasangan di alam dunia. Mereka hidup membina rumah tangga, punya anak cucu. Dan begitulah kodrat manusia. Tapi ada pula yang di alam dunia tidak Allah berikan pasangan. Karena mungkin dia meninggal dunia sebelum berumah tangga. Ada pula yang dia baktikan dirinya untuk belajar, menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidak memiliki pasangan. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Syekh Zakaria Yahya Nawawi, seorang ahli penyensor hadis yang umurnya cuma 48 tahun, tapi kitab yang dihasilkan ribuan. Beliau wafat sebelum berumah tangga di alam dunia. Tapi di akhirat Allah sudah berikan pasangannya masing-masing. Kata baginda Rasul, kalau dia laki-laki yang soleh wafat sebelum berumah tangga di alam dunia, maka yang dipilihkan baginya adalah wanita yang paling solehah yang ada di kampungnya di akhirat. Bagaimana untuk wanita? Sama, dia meninggal dunia tapi dia wanita solehah, maka yang dipilihkan suaminya nanti adalah laki-laki yang paling soleh di kampungnya. Enak gak? Artinya buat orang yang baik gak ada ruginya. Meninggal sudah berumah tangga ataupun belum, tetap Allah berikan pasangannya masing-masing. Jadi jangan khawatir kalau di dunia belum punya pasangan, di akhirat insya Allah Allah berikan. Cuma jadilah orang baik, orang yang soleh. Bagaimana kalau dia bukan orang yang soleh? Ada nggak pasangannya? Ada nggak? Ada nggak pasangannya? Nggak ada. Di dunianya dia termasuk orang yang buruk, di akhiratnya Allah tambah keburukannya. Maka nggak usah khawatir, yang punya pasangan di alam dunia, di akhirat pun nanti insya Allah Allah tambahkan. Bayangkan, minimal satu orang jatahnya itu 70 bidadari. Ketika di dalam masih Allah tambah lagi. Mau? Yang namanya bidadari, andaikan sehelai rambutnya saja jatuh ke alam dunia, maka alam dunia ini harum semuanya. Itu baru sehelai rambut. Bagaimana dengan rambut anda sekalian? Inilah keelokannya yang dijanjikan Allah. Maka buat yang tadi bertanya, punya pasangan ataupun tidak di alam dunia, jadilah orang yang insya Allah
tetap ada pasangannya yang dipilihkan Allah Subhanahu. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ditanyakan lagi, untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bermanfaat buat kita semua. Mari kita pasang niat kita angkat tangan kita mohon kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat buat kita semua dan berguna bagi kita di dalam kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa sahhi jasadana waqdi hajatana waqsir amwalana wa auladana wa habibna linnasi ajma'in wa taba'adala dawata birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa syakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa turkunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana zunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Irfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyi'at wa da'if lahumul hasanat wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.